Takutnya nanti saya kena ban loh. Coba. Sesuai atau gini saja, yang umum aja dah, yang umum. Irma, menurutmu siapa yang menggerakkan orang-orang berangkat ke Arab rame-rame lalu di sana muter-muterin batu dan mencium batu? Yang merintahkan Allah Subhanahu wa taala. Coba tunjukkan ayat di dalam Al-Qur'an disuruh menciumi batu di Arab. Ada di rukun Islam. Nomor 5, yaitu 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 berhaji bagi yang mampu. Mencium batu loh Irma. Apa mencium batu apa, Bang Edis? Oke lah, saya kasih gambar lah, saya kasih bantuan. Kamu saya anggap sebagai jemaah muslim ya, yang pada umumnya ya. Ya. Bentar teman-teman. Kita berusaha ya, masalah yang membalik-balikkan hati itu adalah Irma nanya satu aja loh, lari ke Mekah jauh-jauh. Padahal Irma ini nanya loh dari tadi. Iya, pertanyaanmu kan seputar Yesus punya Tuhan nih gimana? Iya. Tuhan ini siapa? Itu loh yang Irma. Ya Bapa di surga lah. Yesus memang punya Tuhan. Tuhannya Yesus adalah Bapa di surga. Nah, kita semua harus mengikuti Tuhan Yesus. Berarti Yesus itu menyembah Bapa di surga, Izet. Betul. Yesus menyembah Bapa di surga. Bang Edis nyuruh Irma menyembah Yesus, sedangkan Yesus aja menyembah Bapa di surga. Apa bedanya dengan Islam? Di Islam kan memang sama. Saya jawab. Bedanya beda jelas kalau orang Islam menyembah Tuhan yang dikarang oleh Muhammad. Itu bedanya. Jelaskan perbedaannya, coba Irman mau tahu. Begini Irma, kalau misalnya kamu tanya sama saya, apakah Allah punya Tuhan? Iya, Allah punya Tuhan. Siapa Tuhannya Allah? Muhammad. Nah. Makanya gini loh. Makanya jangan memotong statement saya. Jauh-jauh loh Bang Edisnya. Iya. Cuma nanya. Irma. Sampai ke Arab. Ya udahlah. Begini Irma, dengerin ya. Kita itu kalau ngomong, makanya saya bilang dari tadi, kita harus mengerti dulu pengertian punya Tuhan. Kalau kita tidak mengerti definisi punya Tuhan, sampai kiamat kita nggak akan kelar omongan kita. Bang Edis, kalau yang Irma ambil dari omongan Bang Edis mengatakan Yesus itu punya Bapa, yaitu Bapak di surga ya kan. Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Bapak di surga. Kalau statement Irma ya, yang Irma dengar dari statement Bang Edis nih, Yesus punya Tuhan yaitu Bapak yang di surga. Berarti yang di kitab Bang Edis itu benar dong. Yesus itu menyuruh kita itu hanya berbakti kepada Allahku dan juga Allahmu. Hanya kepadanya lah kita berbakti. Nah, caranya gimana? Cara berbakti kepada Bapak di surga gimana? Cara berbakti kepada Bapak di surga ya mengikuti segala perintah yang diperintahkan Bapak lah. Ya iya, kenapa kok jadi ngikutin Muhammad? Gimana? Cara berbakti kepada Bapa di surga itu adalah mengikuti, meneladani Yesus, bukan meneladani Muhammad. Itu kan Bang Edis ya kan. Nah, di kitab Bang Edis itu hanya stop di mana Yesus ini lahir dan mati dan bangkit ya kan. Nah, tetapi di kitab Bang Edis ini tidak ada keterangan kehidupan di awal sampai di akhir. Sedangkan di Al-Qur'an itu lengkap. Kita fokus dulu. Bahasan kita satu-satu Irma. Gini loh. Kecelakaan berpikir atau logical fallacy yang kamu alami adalah karena Yesus punya Tuhan, maka mari kita ngikut Muhammad. Ini cara berpikir model apa? Tidak seperti itu Bang Edis. Bang Edis salah menafsirkan tentang Irma. Maksud Irma tuh gini, kalau Bang Edis mengatakan Yesus itu punya Tuhan dan yang Yesus sembah itu adalah Bapak di surga, berarti sama dengan statement di Islam, yaitu apa? Yaitu Isa Al-Masih yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Isa beda kalau Isa Al-Masih itu menyembah Allah. Iya, kan sama. Yesus juga menyembah Bapak di surga. Iya, masalahnya Bapak di surga bukan Allah. Gimana? Irma, gini aja. Saya kasih contoh. Menurut Al-Quran,
Muhammad menyembah Allah. Misal ya, misal. Hmm. Menurut Al-Quran, Muhammad menyembah Allah. Lalu ada kitab yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya Muhammad menyembah, misalnya menyembah Rudi. Beda nggak? Bawa Beda nggak? orang mulu. Bukan, ini permisalan. Saya untuk menyadarkan kamu, permisalan. Kalau ada kitab yang mengatakan Muhammad menyembah Rudi, berarti kitab itu menyesatkan nggak? Menyesatkan. Nah iya, kalau kamu mengatakan Yesus menyembah Allah, nah itu penyesatan. Karena gini, kalau Irma membaca kitab Yesus Bang tidak Edis, pernah menyembah Allah, Irma. Tuhan Yesus menyembah Bapa di surga. ya, oke, menyembah Hmm. Bapa di surga. Nah, tetapi kalau mengikuti kitab Bang Edis ya, di kitab Bang Edis itu tidak ada kehidupan awal dan akhir, hanya ada di awal saja. Jangan Bahkan kehidupan awal dan kiamat akhir dulu, saja. Irma. Kita belum kelar masalah di sini. Enggak, karena Bang Edis, kalau Irma belajar dari kitabnya Bang Edis itu, di situ tuh siapa Yesus ini hanya diutus untuk Bani Israel, Bang Edis, bukan untuk seluruh Bukan, kita begini, dunia. kita bahas dulu satu persatu dulu, Irma. Nanti kalau kita ke sana nanti lari. Kan kita ini fokus gini loh. Karena saya mengatakan Yesus punya Tuhan, maka menurut logikamu Islam benar. Nah, ini yang saya bilang logika miring. Itu namanya logika miring. Itu sama miringnya seperti bom-bom, sama miringnya kayak Rudi Iskariot. Nah, sama miringnya kayak mereka. Gini loh, Irma, gini. Artinya begini, kamu ini salah memahami statement saya gitu loh. Kalau saya katakan Yesus menyembah Bapa di surga, Yesus bertuhan kepada Bapa di surga, itu artinya kita harus meneladani Yesus. Mengikut Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai suri tauladan kita untuk hidup seperti Yesus. Nah, lalu bagaimana mungkin logikamu jadi berpikir, marilah kita menyembah Allah. Allah itu Tuhan yang tidak dikenal. Ajarannya berbeda, Irma. Membaca kitab Bang Edis itu, malah Yesus itu menyamakan Tuhannya Yesus itu sama dengan Allah, yaitu apa? Di mana coba lihat? Sembahlah katanya kan, sembahlah. Coba di Injil di Injil pasal berapa ayat berapa biar kita buka. Injil. Bentar. Kita harus menyadarkan nih orang-orang awam, karena banyak orang-orang awam. Orang Islam, orang Kristen tuh banyak yang awam, banyak beragama itu cuman ikut-ikutan saja. Kitabnya nggak pernah dibaca. Silakan. Coba silakan. Bentar, sekali lagi saya bilang ya, kalau orang Kristen mengatakan Yesus tidak menyembah Bapa di surga, itu orang Kristen nggak waras lagi. Nih, ada di Lukas 4 nomor 8. Silakan. Di sini dituliskan, tetapi katanya Yesus berkata kepadanya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Betul. Itu percakapan antara Yesus dengan setan. Ketika setan berkata, jikalau engkau menyembah aku, maka semua yang ada di dunia ini, kerajaan di dunia ini akan kuberikan kepadamu, begitu kan? Lalu Tuhan Yesus mengutip, ya kan? Hanya kepadanya lah engkau berbakti. Nah, di situ ada kata Allah, Irma. Tetapi Irma, yang harus kamu ingat, Allah itu di situ itu bukan Allah. Makanya saya pernah bilang, karena kata Allah ini memang sering bermasalah, orang waktu begini, saya kasih contoh ya. Karena saya harus ngajarin lagi nih. Ini kebetulan hari Minggu nih saya harus mengajar Alkitab ini. Sebentar ya. Kalau saya ngajar Alkitab, itu saya ngajarnya itu agak ekstrim. Saya kalau saya ngajar Alkitab tuh nggak seperti orang-orang ini yang takut jemaatnya lari, enggak. Iya, Bang Beda Edis. kalau saya ngajar Alkitab. Tenang aja, Irma tidak pernah lari kok. Ya. Makan setia. Banyak orang Kristen itu takut kalau ngomong tentang ini. Sebentar ya, saya tunjukkan ya. Sabar.
Sabar ya. Inilah yang sering dibaca oleh orang-orang awam, lalu kemudian menimbulkan kesalahpengertian. Rudi sama Bom Bom nanti ngintip itu Irma, nanti dipotong, nanti heboh, digoreng nanti bahasan kita. Pasti itu, pasti. Karena Bang Edis ini pengajarannya sama loh dengan Islam. Sebab itu makanya kata Irma, Bang Edis Beda ini Irma. ngapain? Kalau sepintas, kalau orang orang-orang awam sepintas ngelihat dipikir sama. Baik, saya bukakan misalnya sebentar. Sabar ya Irma ya. Punya waktu banyak kan? Ya, Irma Sambil selalu sabar kok menunggu sama Bang buka Edis. puasa ya. Irma selalu sabar dengan Bang Edis. Ya. Ini kata-kata Allah apa ini memang sering disalahpahami oleh banyak orang. Begitu, terutama orang-orang awam. Ketemu kata Allah dalam Alkitab disangkain Allah. Kan susah. Makanya saya dulu pernah bilang kata Allah itu sebenarnya lebih bagus itu nggak usah dipakai. Begitu. Betul. Cuman kalau orang-orang awam ya. Ini lemot nih, biar kalian lihat ya. Ini saya lagi buka ini. Ini lemot dia. Mutar-mutar nih. Kayak dia itu kayak kalau ada web-web yang berbau-berbau Allah gini kayaknya apa dibikin lama gitu apa gimana gitu, nggak ngerti. Tuh lihat nih, jadi kayak gini kan, ya kan? Tuh sekarang malah diblok dia. Ya itu sudah pernah saya tunjukkan lah. Intinya adalah di dalam Injil atau di dalam Alkitab itu dikatakan lalu Yesus sujud dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Nah itu. Nah kalau orang-orang seperti Irma, seperti orang-orang awam, ya sama itu artinya. Tuh lihat tuh Yesus berdoa kepada Allah tuh. Yesus Muslim. Yang selama ini terjadi itu kan seperti itu Irma. Begitu loh. Di dalam Alkitab itu ada kata-kata seperti itu. Lalu Yesus maju dan bersujud. Berarti Muslim. Lalu Yesus berdoa, semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Makanya karena kamu berpikir bahwa kata Allah di situ itu merujuk kepada Allah, padahal tidak. Begitu. Terus kenapa Bang Edis orang Indonesia tuh punya kitab kok dia ada kata Allah di situ? Bukankah Allah itu adalah nama Tuhan orang Islam? Iya, makanya saya bilang inilah polemiknya Irma. Jadi sudah kadung terlanjur terjemahan itu dianggap orang-orang awam itu sebagai Allah. Padahal saya pernah bilang itu, kalau saya sarankan untuk supaya tidak terjadi lagi seperti ini, kata Allah itu di dalam Alkitab memang lebih bagus dibuang ke tong sampah. Saya sudah pernah bilang begitu. Nggak usah dipakai kata Allah itu. Karena apa? Karena itu sering membuat orang salah paham.
Begitu. Betul. Jadi Seperti itu, intinya Irma. sama ya. Jadi nggak perlu dong Irma bertobat atau pindah keyakinan. Kan kita sama. Harus bertobat Nada. dari Tuhan, bertobat daripada Tuhan yang diciptakan dan dikarang oleh Muhammad. Enggak Bang Edi. Bang Edi teh salah, Bang Edi salah banget. Mari Irma ajarin Islam yuk. Oke. Ripat kita. Baik, Irma, coba ya. Ya. Gini. Menurutmu, siapa yang menuruti siapa? Allah yang menuruti Muhammad atau Muhammad yang menuruti Allah? Allah yang menuruti Nabi Muhammad yang menuruti perintah Allah. Salah. Salah, Irma. Irma, begini. Kalau kamu membaca Al-Quran, setiap Muhammad itu memiliki keinginan, itu pasti langsung turun ayat. Jangan salah. Contoh, ketika Muhammad pengen punya istri lagi, ketika Muhammad pengen tambah istri lagi, langsung turun ayat itu. Enggak, Nabi Muhammad adalah contoh untuk manusia sekarang. Saya kasih dalilnya sama kamu. Makanya saya bilang Irma, makanya kamu kalau dengar omongan saya sepintas itu, kamu salah paham. Kalau kamu tanya sama saya, apakah Allah punya Tuhan? Iya, Allah punya Tuhan. Siapa Tuhannya Allah? Ya Muhammad itu. Tidak. Ini bagi Irma enggak. Baik, saya tunjukkan. Karena sudah jelas Bang Edis dalam Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana Bang Edis mengatakan Allah itu dikendalikan oleh Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad mengakui dirinya utusan? Baik. Saya akan tunjukkan dalilnya. Saya akan tunjukkan kepada kamu bahwa pekerjaan Allah itu tiada lain hanyalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Saya tunjukkan.